Muhammad Hafiz Fiddin. Kita dari PMR Wiraman 1 Magelang. Di sini kita akan memaparkan mengenai langkah-langkah menjaga bumi di lingkungan sekolah. Sebelum ke pemaparan materi, yuk bukain dulu Wiraman 1 Magelang. Let's go! 1 Magelang memiliki visi terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, terampil dan kompetitif. Serta mengenai sarana dan prasarana, MAN 1 Magelang memiliki asrama untuk putra-putri yang bernama Ponpes Darun Najah. Terdapat juga laboratorium yang digunakan sebagai penunjang pembelajaran siswa-siswi MAN 1 Magelang. Serta MAN 1 Magelang terdapat ruang kelas baru atau yang disebut dengan RKB yang didesain untuk kurikulum merdeka dan masih banyak fasilitas yang lain. Nah, itu tadi cuplikan sedikit tentang MAN 1 Magelang, teman-teman. Bumi menjadi tempat jutaan penduduk dan makhluk hidup lainnya yang tumbuh dan berkembang melalui masa ke masa. Namun realitanya, bumi terancam akibat permasalahan lingkungan yang tidak dapat terselesaikan dan menjadi penyebab utama global warming. Global warming adalah suatu peristiwa di mana terjadi peningkatan suhu di atmosfer dan permukaan bumi atau suhu global. Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi. Sekarang, mari kita bahas mengenai langkah-langkah apa aja sih yang dapat kalian lakukan untuk menjaga bumi di lingkungan sekolah. Yang pertama, mematikan lampu kelas setelah pembelajaran berakhir atau cabut kabel jika tidak digunakan. Hal itu adalah langkah yang mudah dilakukan untuk mengurangi peningkatan suhu global akibat dari panasnya energi listrik yang terlalu lama. Yang kedua, menggunakan keran air secukupnya, serta menutupnya dengan rapat. Tujuannya selain untuk menghemat air, juga untuk mengurangi pemanasan global loh. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya berdasarkan jenisnya. Ada dua jenis utama sampah yang perlu kita ketahui, yaitu organik dan anorganik. Sampah organik terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alami, seperti sisa makanan dan daun. Sampah anorganik terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai, seperti plastik dan kaca. Yang keempat, menyiram tanaman. Dengan kita menyiram tanaman, maka kita sudah berpartisipasi untuk merawat atau melestarikan penghijauan. Karena penghijauan yang ada di sekitar kita ini layaknya sebuah jantung bumi yang memiliki peran penting. Salah satu peran pentingnya yaitu dapat mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir yaitu dengan membawa bekal dan botol minum dari rumah. Konsumsi plastik sudah sangat berlebihan. Kini saatnya jadi good people. Ikut terlibat untuk menyelamatkan bumi dengan hemat plastik. Menggunakan botol minuman dan bawa bekal makanan sendiri adalah cara terbaik lainnya untuk peduli terhadap lingkungan dan menjadikan bumi lebih baik. Bumi memerlukan perhatian dan kepedulian dari semua penghuninya dalam menjaga dan melestarikan dari ancaman kerusakan lingkungan hidup dan perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Sehingga diperlukan langkah tindakan dan dukungan yang nyata untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan hidup. Nah, itu tadi langkah-langkah yang dapat teman-teman terapkan untuk menjaga bumi di lingkungan sekolah. Dan semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman. Sebelum kita akhiri, ingatlah bahwa bumi ialah tempat kita tinggal, maka jagalah bumi kita. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.